berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan kamu memikirkan bagaimana teroris-teroris diduga CABULI ya, Ketua MUI. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, oke sobat waras, kita akan bahas hari ini ya topik yang sangat-sangat menarik. Ya, ini viral ya, Ketua MUI ditangkap ya, tapi bukan Ketua MUI pusat ya, tapi ini Ketua MUI di satu daerah. Dan ya kejadiannya ya biasa ya, biasa ya, kalau dulu ada anggota MUI yang ditangkap karena terorisme, tapi kali ini ditangkap karena CABULI ya. Saudara bisa baca di layar kaca, nggak usah saya ungkapkan, kalau saya ungkapkan bisa bermasalah lagi channel saya ya. Dan ini kejadiannya di Lamongan, ini ya video Ketua MUI Lamongan ya. Dan ternyata saudara bisa baca ya, CABULI ya. Dan ini juga informasi juga dimuat ya, jadi banyak yang memuat informasi ini. Diduga CABULI ya, Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Baik, kita akan bahas topik ini sobat waras. Jangan lupa di share, di like dulu ya video ini. Ya, selamat siang ya Bung Sinatra ya. Gimana, apakah suara saya jelas ya? Oh, salam Pavel, salam ya. Bung Singa dari Yehuda, salam ya. Ya, Bung Deregil, salam. Kawan-kawan udah bergabung, thank you ya. Iya, Bung Sky Blue, iya bro, ya sabar ya. Ya, sebelum saudara kita bahas topik ini, sobat waras, saya mau update dulu ya kepada kita semua ya. Ya, puji Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan kita ada penambahan saldo sekitar 340.000 ya, 340.000. Jadi total saldo kita hari ini untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan sudah mencapai 101.171.354 rupiah. Terima kasih ya kawan-kawan yang sudah baik hati untuk taburan dan dukungan kalian semua. Dan puji Tuhan, pekerjaan gereja sudah mulai dikerjakan. Nanti saya akan update ya kepada kita semua ya. Support terus Pavel untuk penyelesaian pekerjaan rumah ibadah ini. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening yang di layar kaca ya, baik lewat BRI maupun lewat BCA. Setiap dana yang masuk akan saya share, akan saya tayangkan di channel ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih ya untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Ya, baik, kita akan kembali ke topik yang akan kita bahas. Dan saya juga kaget ya atas informasi ini. Ini dia informasinya ya. Ya, ini diduga ya CABULI ya, 3 ya anak Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Ya, ini kejadiannya di Lamongan ya, dan saya belum dengar ya pernyataan Anwar Abbas terkait hal ini ya. Bung Anwar, ya mana suaranya Bung Anwar ya? Suaranya kita belum dengar ya pernyataan Bung Anwar ya atas persoalan ini ya. Ya, sepertinya ini mencoreng lagi ya MUI. Ini Lamongan ya. Saya akan ini informasinya, Polres Lamongan itu menangkap ya Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini di kecamatan dekat kabupaten setempat pada hari Jumat minggu lalu ya, 5 Januari 2024. Pelaku diduga ya melakukan itu ya,
CABULI itu kawan-kawannya itu terhadap 3 ya apa ya anak di bawah umur ya. Kini menjalani pemeriksaan intensif ini Polres Lamongan. Pelaku diketahui berinisial R. Usianya sudah 68 tahun ya. Jadi ketua MUI ini di Lamongan ini usianya sudah 68 tahun. Selain menjadi ketua MUI kecamatan ya dekat ya, pelaku juga merupakan pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran. Wow, wow, wow. Pelaku juga merupakan pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran TPQ itu di kecamatan dekat Lamongan. Jadi namanya bukan kecamatan dekat Lamongan, tapi kecamatan dekat. Jadi ya nama kecamatannya unik ya. Nama kecamatannya dekat, kecamatan dekat ya. Kecamatan dekat ini ada di Lamongan ya. Ya ini kawan-kawan iya salah satu saat Reskrim Polres Lamongan AKP Imade Suryadinata mengatakan terungkapnya kasus tersebut setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Wah, kasihan ya. Mereka itu masih sekolah dasar ya. Karena hal ini, orang tua korban kemudian menanyakan yang terjadi. Korban kemudian mengaku di CABULI oleh pelaku, yaitu pengasuh ketua MUI tadi ya. Kasus ini diketahui setelah salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya dan mengeluhkan bagian intimnya sakit saat buang air kecil, jelasnya kepada GTV. Ya, lanjut Imade Suryadinata. Dari pengakuan ini kemudian muncul 2 korban lagi yang mengalami kejadian serupa. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polda kepada pihak desa dan pihak kepolisian. Pelaku pun sempat dijemput paksa polisi di rumahnya. Ya, sejauh ini korban 3 anak di bawah umur kita masih lakukan pendalaman imbuhnya. Hingga kini petugas masih terus melakukan penyelidikan kepada pelaku dan korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada lagi warga yang menjadi korban. Ya, sangat prihatin kita ya dengan kejadian serupa seperti ini. Ya terjadi berulang-ulang ya, bahkan ini terjadi hampir setiap minggu ya, setiap bulan ya. Hampir setiap bulan dan saya tidak tahu ya. Apalagi ini program-program dari Wapres ya, Capres-Cawapres ini ya. Ada yang dana abadi untuk pesantren ya, ada juga yang dana untuk seperti Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia itu akan maju kalau bersatu ya dengan keislaman. Ya, tapi kalau orang-orang model seperti ini, ya aduh bisa berbahaya juga negara kita ini kawan-kawan ya. Ya saya juga nggak tahu ya langkah apa yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Kalau kejadian-kejadian seperti ini terus terjadi, ya generasi bangsa kita ini ya hancur ya, berantakan. Generasi bangsa kita ini ya akan mencetak generasi-generasi yang rusak ya, karena ya pelakunya justru ketua MUI lah, ya justru pelakunya ini selain ketua MUI dia juga ternyata seorang ini ya pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran TPQ ya di kecamatan dekat Lamongan. Gimana menurut kawan-kawan? Ya kita memang perlu berdoa. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk generasi bangsa kita ini. Ya, untuk generasi bangsa kita ini ya banyak sekali yang generasi kita ini hancur, rusak. Dan berlakunya justru ya tokoh-tokoh agama yang kita anggap sebagai panutannya justru merusak ya. Ya semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ya dan yang menjadi heran, waduh pelakunya umurnya sudah 60-an tahun loh. Ya, siapa yang menjadi inspirasi dia kira-kira ya? Siapa yang dia contohi sampai seperti ini? Ya sampai umur sudah tua tapi masih doyannya sama anak-anak. Wah, kacau deh kalau begitu dah.
Ya semoga ini diproses sungguh-sungguh oleh kepolisian dan kita doakan ya bangsa kita ini semoga cepat waras dan benar-benar dapat mengalami jamahan kasih Tuhan. Itu sih doa saya terus ya, Tuhan jamalah Indonesia ini supaya terjadi pertobatan bagi bangsa ini. Oke Sobat Waras, terima, terima kasih ya. Apapun yang inspirasi dia ya, mungkin dia lakukan itu dia anggap ya memang gini kawan-kawannya. Buya Saku sudah mengatakan bahwa apa ya, hukum di negara kita ini memang bertentangan dengan hukum agama gitu loh. Bertentangan dengan apalagi dengan hukum agama Islam itu bertentangan. Mungkin di dalam agama mereka mungkin hal begitu hal yang tidak ada masalah, wajar-wajar aja, tapi kan hukum negara kan ya nggak boleh. Jadi makanya dia melanggar hukum negara. Mungkin saja hukum agamanya benar, tapi kalau hukum negaranya melanggar ya dia tetap dihukum juga kan. Kan ada tuh kata Buya Sakur video viral itu ya. Ada kawin paksa terhadap anak-anak itu sebenarnya nggak masalah. Itu memang syariah kata Buya Sakur. Ya, saudara, kalau nggak percaya cek aja. Nah, itu Buya Sakur mengatakan syariah nggak masalah kok itu. Saya yang semula ingin kembali ke Indonesia, ngeri juga. Nanti saya dihabisin dengan hukum yang mereka buat-buat itu. Misalnya pasal penistaan agama tidak bisa dicabut, tidak jadi dicabut karena ditolak oleh Mahfud MD. Itu juga memang Mahfud MD ini punya statement yang begitu mengerikan. Bahkan dia bilang Indonesia ini akan menjadi aman kalau kita mengalihkan kepada syariat Islam. Mahfud MD ini memang mengerikan. Itu sebabnya saya tidak memusuhi Ganjar karena dia menolak Israel awal-awalnya. Tetapi lebih parah dan lebih menakutkan ini adalah Mahfud MD. Dan di pasangan lain, saya nggak tahu dia ada di mana, pasangan paslon atau nomor 3 atau nomor 1. Yang paling mengerikan lagi adalah Anies Baswedan. Ini adalah turunan Arab yang luar biasa banyak culasnya. Banyak omongan yang tidak bisa dia wujudkan sendiri, pintar berprogram, tetapi dia tidak bisa menyiapkan super tim untuk melaksanakan ide-ide dia. Nah, ini yang menakutkan saudara-saudara, tetapi kalaupun Pak Prabowo ditakutkan karena masalah hak asasi manusia dan kejadian yang dulu, itu dulu, tetapi sekarang Prabowo adalah satu-satunya saya lihat itu manusia nasionalis dan cinta dengan negara Indonesia. Kita tidak ngomong lagi masalah paslon-paslon, ya pemilu-pemilu. Saya dulu dukung si ini, si itu, tetap aja penistaan agama tetap di ini. Saudara, saya lihat banyak sekali berita-berita tentang saya, saudara-saudara. Kita lihat dulu bagaimana Maka itulah moto pesantren Az-Zaitun, pusat pendidikan toleransi dan damai, membangun Indonesia yang lebih hebat di masa yang akan datang. Kalau Pak Jokowi mau untuk periode ketiga, tanya Panji Gumilang, itu ahlinya. Ahli strategi tipu-tipu juga bisa. Pendeta yang kerap melecehkan agama Islam, Saifuddin Ibrahim, ternyata mantan guru di pesantren Al-Zaitun. Saifuddin Ibrahim sempat mengajar di pesantren Al-Zaitun, bahkan memiliki peran besar di pesantren tersebut. Hal itu diungkapkan oleh pendiri pesantren Al-Zaitun, Imam Supriyanto, dalam acara gaspolkompas.com pada Jumat 7 Juli. Adapun Saifuddin Ibrahim atau yang saat ini dikenal dengan Pendeta Abraham, pernah menulis artikel tentang Soeharto dan membuat keluarga Cendana senang. Hal itu membuat keluarga Soeharto sempat memiliki hubungan baik dengan pesantren Al-Zaitun. Di akun YouTube-nya, Saifuddin Ibrahim juga sempat mengakui pernah menjadi bagian dari kelompok Negara Islam Indonesia atau NII Al-Zaitun.
Ia mengaku mulai mengajar di NII Al Zaitun Panji Gumilang di Hargelis, Indramayu pada tahun 1999. Saat itu, Al Zaitun menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia dan memiliki masjid yang bisa menampung 150.000 jemaah. Meski sempat meminta Panji Gumilang ditangkap, belakangan saat kasus penistaan agama Panji merebak, Saifuddin malah membela mantan rekannya itu. Di akun YouTube-nya, Saifuddin bahkan meminta Panji Gumilang maju terus dalam menghadapi berbagai tudingan. Saifuddin juga menuding Majelis Ulama Indonesia atau MUI munafik dalam kasus Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun. Pun Saifuddin mengaku pernah ditanyai oleh Densus 88, apakah ada persenjataan lengkap di bawah tanah pesantren Al Zaitun. Saifuddin memastikan bahwa pesantren Al Zaitun tidak memiliki persenjataan lengkap seperti yang dituduhkan. Diketahui nama Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim sempat viral lantaran kerap menghina agama Islam di media sosialnya. Bahkan WNI yang saat ini bertempat tinggal di Amerika itu statusnya buron. Pun pada 5 Desember tahun 2017, Saifuddin Ibrahim ditangkap atas dakwaan ujaran kebencian dan divonis 4 tahun penjara. Kalau Pak Harto sejarahnya gini, sebetulnya dulu ada salah seorang guru itu menulis artikel di harian apa itu, Pelita atau apa itu dulu, Republika yang ada mimbar Jumat itu kan di Republika. Nah itu gurunya itu siapa? Kalau Anda mau tahu itu Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Saifuddin Ibrahim kan ada tuh di media itu. Nah dia tulis itu tentang perjalanan Soeharto. Waktu itu nggak salah dibaca oleh Pak Ismail Saleh, mantan Jaksa Agung dulu. Nah dibaca, nah kemudian Pak Ismail Saleh laporan kepada keluarga Cendana. Nah itu ada ketertarikan. Akhirnya diundang Saifuddin Ibrahim. Guru itu diundang ke Cendana atau kemana. Nah itu Pak Panji ikut gitu. Jadi hubungannya begitu. Nah akhirnya dengan begitu terus berlanjut. Terus keluarga Pak Harto sampai ngasih sumbangan. Itu yang saya tahu hanya 2,5 mil ya. Ketika itu ya. Ketika itu nggak ada Soeharto itu punya hubungan khusus satu itu enggak. Cuma begitu begitu rame-rame 2011 juga udah nggak mau dihubungi lagi. Gitu ketakutan juga dia. Gitu. Oke. Sampai sekarang nggak ada hubungan. Iya, saya memang berpengaruh di dalam media massa. Saya sejak kuliah, saya sudah rajin mengkritik ini, mengkritik itu, menulis ini, menulis itu di Suara Muhammadiyah, Panji Masyarakat, koran-koran. Dan saya sering menulis juga laporan-laporan kegiatan kemahasiswaan saya di desa-desa, di kota-kota mana yang saya kunjungi waktu dulu, berarti 35 tahun yang lalu, tulisan-tulisan saya itu sudah terbuat sedemikian rupa karena rajinnya saya membaca dan menikmati pengalaman-pengalaman batin saya ketika jadi muslim itu. Dakwah keliling, pokoknya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ketika muslim. Dan bakat, talenta, serta kebiasaan itu pula yang melekat selama saya menjadi Kristen hari ini terus itu. Dan saya mengamati berbagai macam tindakan-tindakan keagamaan dan menjadi apologetik di Kristen. Nah itu saya bersyukur karena pengalaman-pengalaman itu sehingga ketika saya masuk Kristen, obrolan-obrolan konyol mereka, yaitu cara mereka membela Islam itu, setelah saya mengerti Alkitab, betapa rendahnya apologetika mereka dan gampang sekali dipatahkan. Hanya orang-orang Kristen sekarang ini ya tidak mau berapologetika model saya, yaitu langsung sampai ke ulu hatinya. Sehingga
mereka kalau membandingkan apa yang saya omongkan ataupun saya mereaksi sebuah video, itu mereka juga nggak mampu untuk menjawabnya atau mematahkan kata-kata saya, mematahkan materi yang saya sampaikan ini. Tetap nggak bisa, saudara-saudara. Nah, ini syukurnya. Kemudian media setiap hari tetap menggunakan nama saya untuk mereka naikkan ratingnya. Sama dengan ketika saya menjadi editor di majalah Az-Zaitun dulu itu, saya dinasihati jangan menampilkan gambar menteri ini, menteri itu gitu. Ada namanya Harmoko, menteri zaman Soeharto itu. Pokoknya kalau lu tampilin wajah Harmoko, majalah kamu nggak laku. Gitu. Ada lagi majalah Sabili. Majalah Sabili itu kalau nulis tentang Saifuddin Ibrahim dan bagaimana ngarang tentang Saifuddin Ibrahim, majalahnya laku. Karena si Saifuddin Ibrahim ini dulu orang Islam yang masuk Kristen, lalu dikutuk-kutuklah di situ itu cerita tentang Saifuddin Ibrahim itu. Nah, sama ada, saya dinasihatin jangan menampilkan wajah tokoh ini di dalam majalah saya, majalah Az-Zaitun, maksud saya. Nggak ada pengaruh. Majalah saya tetap laku. Kenapa? Karena intinya nanti akan diberikan, akan dibagikan kepada orang tua santri, wali santri ketika mereka menjemput anaknya di Az-Zaitun. Nggak masalah. Saya melawan pandangan-pandangan semacam itu. Yang penting kita harus menyampaikan kebenaran dan fakta di dalam setiap tulisan-tulisan kita. Begitu, saudara. Nah, jangan seperti para mu'alaf dan kaum muslimin yang berusaha membela agamanya. Oh, dibela habis. Mu'alaf juga. Enggak tanggung-tanggung. Mereka membela agamanya. Agama Arab itu dibela habis oleh mereka, walaupun otak logika tumpul untuk terus membela keyakinan itu. Dan tentu saja, saudara-saudara, saya minta apologet Kristen jangan mengikuti cara saya. Karena saya langsung, enggak mutar-mutar bahasanya. Saya langsung, nah ini kita dengarkan si Felix Yao. Al-Quran kitab apa? Al-Quran ya kitab petunjuk. Kitab suci. Ya, Al-Quran kitab apa? Al-Quran ya kitab petunjuk. Kitab suci, petunjuk daripada Allah tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi memang tidak tepat untuk memfrontalkan antara agama dan sains karena levelnya berbeda. Karena sains itu kan Al-Quran adalah kitab petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Hudan linnas, untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan tentang petunjuk itu. Jadi kalau membunuh orang Yahudi, orang Kristen, ada bayinatnya, ada buktinya, ada penjelasannya. Wa bayyinatin minal huda, tentang petunjuk tadi. Apa saja yang paling mengerikan petunjuk itu adalah 300 ayat itu malapetaka bangsa-bangsa Arab yang sudah menghancurkan berapa juta umat manusia, ditelan habis oleh keyakinan itu. Ini agama, enggak ada etikanya.
hudal linnas. Nah, saya Arabin. Kalau si Felix Yao harus hafal dulu kata-kata saya ini. Bahwa Al-Quran itu kitab petunjuk. Jadi katanya, tidak bisa mempertentangkan antara Al-Quran dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Katanya Al-Quran kitab pengetahuan. Itu banyak sekali pengetahuan dilanggar oleh Al-Quran, ditentang oleh Al-Quran. Itu maksud saya, Felix Yao. Memang Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Manusia apa? Manusia biadab. Manusia yang menginginkan kehancuran budaya manusia, kehancuran nilai-nilai kehidupan umat manusia. Itu Quran petunjuknya. Menginginkan semua manusia supaya masuk Islam semua. Tapi setelah masuk Islam, manusia itu digiring kepada sebuah opini kebencian terhadap satu golongan kepada golongan yang lain. Dan bagaimana orang Syiah menjadi hal yang mengerikan dalam hidupnya sepanjang masa karena tidak sama dengan Sunni, yaitu mayoritas Muslim dunia hari ini. Apa yang diharapkan kalau begitu? Kamu keluar-keluar membela, hei Felix Yao, udah mata sipit kan susah baca Qurannya itu. Udah mata sipit pakai sarung lagi, susah, nggak boleh. Ranah yang bisa jadi benar, bisa Ya. jadi salah. Betul, Gitu ya. heeh. Terus akan terjadi pembuktian-pembuktian gitu kan. Sedangkan kitab suci itu bagi orang yang mengimani harusnya mutlak benar gitu Ya. kan. Kalau di ke sains berarti turun level gitu maksudnya. Anton? Ada yang menarik. Jadi orang bilang gini, sains itu cuma menjawab what and how, Oh, tapi nggak akan pernah bisa menjawab why. wah. Contohnya ada orang bikin kue. Oke. Nah, sains itu akan bisa menentukan kue ini adalah buatannya apa, komposisinya apa, dibuatnya berapa lama, caranya seperti apa, dan bisa dieksperimental. Makanya muncul metode eksperimen kan, metode apa namanya? Ujian ilmiah lah ya. Tadi antum bilang Empiris. apa? Empiris. Bahwasanya kalau dicoba dengan cara tertentu, ada ceteris paribusnya, maka jadinya akan sama kan gitu kan ya. Nah, Felix Yao, jadi agama bisa menjawab kenapa? Tidak bisa. Islam tidak bisa menjawab kenapa. Yang ada adalah pedang. Jawabannya nggak jelas. Beda dengan budaya Eropa, budaya Barat. Anak-anak di sini, kita nyuruh apa? Dia selalu bertanya, why? Nanya, nyuruh apa saja. Anak Amerika, anak sekolah, SD, SMP, SMA, why? Nah, bisa menjawab itu Islam? Nggak bisa. Apalagi yang berbicara tentang eskatologi. Hal-hal yang akan terjadi. Yaitu kehidupan setelah mati. Semua ajaran Islam nggak bisa diterima. Demi hukum kebenaran, demi sains teknologi, ajaran itu membingungkan. Masuk neraka tubuh disetrika. Ya oke lah bagi agama kamu. Seperti yang saya yakini dulu. Dan tetap berusaha untuk membela mati-matian. Ternyata logika itu muncul ketika saya menjadi apologetika Kristen. Bagaimana memberikan sanggahan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Muslim terhadap keyakinan Kristen. Satu, Muhammad dan pengikut awalnya, Al-Quran sudah menistakan kekristenan dan Yahudi. Dan menetapkan orang Kristen dan orang Yahudi harus dibantai. Itu Quran, satu. Kemudian muncul tokoh-tokoh selanjutnya yang tidak pernah kita bayangkan
Ahmad Didat, Zakir Naik, Insan Mokoginta, lalu diikuti oleh mu'alaf Plukusuntur, nggak mampu menunjuk bahwa Islam itu memang ajaran damai. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya bilang Islam rahmatan lil kelamin. Apa? Lalu mengatakan saya menistakan agama. Fakta kok. Wartawan-wartawan yang sudah menulis, saya baca di Kompas, saya baca di Republika, saya baca di Pelita, saya baca di Suara Pembaharuan, koran-koran aja. Itu kalau memberitakan saya itu serem. Itu Imam Supriyanto, itu teman pekerjaan saya di Zaitun dulu. Dan banyak bertentangan dengan saya ini Imam Supriyanto. Tapi dia teman saya, dia itu yang merekrut saya. Dia oke, bahkan saya dibawa ke rumahnya. Saya pernah nginap di rumahnya berapa hari, 2 atau 3 hari dulu. Di rumah orang tuanya Imam Supriyanto. Yang ngomentarin saya pernah menulis di Republika. Lalu tulisan saya itu diperhatikan oleh keluarga Cendana. Oh, saya emang banyak menulis. Saya menulis tentang Soeharto, itu orang top. Harus ada orang semacam Soeharto untuk masa yang akan datang. Supaya gencet radikalisme Indonesia ini. Nggak pantas lagi. Karena SBY itu menggunakan dan memanfaatkan radikalisme itu untuk kepentingan politiknya. Dia sudah salah. Kesalahan SBY 10 tahun telah memunculkan FPI, HTI, PKS. Itu sebuah kejahatan SBY zaman itu. Tapi sudah berlalu. Namun itu memang semua kehendak Tuhan. Kita biarkan saja. Tetapi kita harus merefleksi ulang, menganalisa, dan menegur sejarah itu yang sudah terjadi. Saya memang nggak bisa sembarangan untuk menilai, memulai, ataupun bekerja. Saya nggak separoh-separoh. Saya tegas. Ya mungkin kasar begitu. Tapi tidak apa-apa. Ini yang harus saya alami. Saya harus setia. Saya harus konsisten terhadap apa yang saya ucapkan. Dan saya pertanggungjawabkan setiap pernyataan-pernyataan saya sampai hari ini. Ayo, berani taruh berapa kalian? Mu'alaf botol itu. Mu'alaf yang kepala peang kayak Felix Yau. Isi otaknya nggak seberapa. Iya. Maka dia cuma bisa menjawab itu saja. Tapi kalau kita mau nanya, ini kenapa dibuat kuenya? Harus nanya sama yang buat. Ya iyalah. Donditan. Masuk Islam, gue ceritanya waktu itu gue pengen nyantren. Oke. Oh, ceritanya kan. Iya. Tanggung dong, udah masuk Islam ngapain nggak nyantren gitu kan? Iya. Tapi usaha gimana? Enggak apa-apa, mesti jalan. Kan Oh, ada anak gue udah bisa jalan. Oh, oke ya. Sekarang pun gue tinggal kemana-mana. Gue kalau di Palembang 10 bulan kan kantor gue juga ada yang ngurus. Gitu. Oke ya. Jadi waktu itu gue mau nyantren, nggak jadi masuk pesantren, malah akhirnya gue dikenalin sama seorang Habib.
Habib ini sama sekali nggak pernah nongol di medsos lah. Ya. Tapi dia orang Arab asli. Ya. Orang Arab asli, cita dia terdampar di Pelabuhan Ratu. Udah pernah menikah, istrinya meninggal, nggak tahu ceritanya agak panjang itu, dia akhirnya malah terdampar di dekat Pelabuhan Ratu, nikah sama perempuan di situ yang lagi hamil 4 bulan. Ya. Dinikahin, anak lahir. Ketemu Habib, gurunya orang Arab asli. Anaknya meninggal, sudah punya anak, sudah menikah. Tapi terdampar di pelabuhan negara Konoha. Ketemu orang Indonesia hamil 4 bulan. Dikawinin sama dia. Habib Lukusuntur bin Bego. Haram hukumnya mengawini wanita lagi hamil. Quran melarang, hadisnya melarang. Ini berarti guru kamu itu guru kurang ajar. Guru kurang ajar menurut Islam, menurut agama yang kamu ikutin itu. Dari mana cara kamu berpikir itu guru? Menikahi wanita yang sudah hamil 4 bulan. Persis Abu Nawas kawin dengan janda, 4 bulan menikah, melahirkan. Abu Nawas pergi ke pasar, beli buku dan pulpen, lalu ditaruh di sebelah bayinya. Istrinya bingung. Hei suamiku, kamu sudah gila apa? Gila kenapa istriku? Masa bayi kita baru lahir, kamu sudah taruh pulpen dan buku? Istriku, anak kita ini adalah anak ajaib. Ajaib kenapa? Bayangkan baru 4 bulan kita menikah, sudah lahir katanya. Jadi nggak lama lagi anak kita bisa baca tulis, kata Abu Nawas. Itu Abu Nawas. Abu Nawas saja begitu. Tetapi ini adalah guru kamu. Habib. Menikahi wanita sudah 4 bulan. Hamil. Ini adalah cara dusta. Apapun alasannya. Nggak boleh, harus menunggu dulu wanita itu melahirkan. Baru boleh mengawini wanita itu. Lu tanya kiai kamu, ustadz kamu, guru kamu, buka Al-Quran, buka hadis, apa hukum menikahi wanita hamil. Saya nggak memperpanjang omongan ini, tetapi maksud saya guru kamu sudah tidak benar di dalam menjalankan hukum Islam. Apalagi dijadikan guru, itu poinnya. Ini kesalahan, Donditan. Kamu nggak ngerti Islam. Iya, sampai gede segala macam. Gue belajar Islam sama dia. Jadi yang gue belajarin Islam itu Islam yang apa ya? Sorry, lo ketemunya di mana? Dikenalin, ada teman yang kenalin gue ke situ. Dibawa ke situ. Gitu. Teman gue kebetulan punya tanah di situ, dia kenal sama Habib itu. Dia juga kenal gue di apartemen, hari gue dibawa ke Pelabuhan Ratu. Iya. Ngeri. Jadi mengikuti ajaran kamu ini ya. Apalagi kembali lagi ke Felix Xiao. Agama tuh mudah bagi orang yang berpikir. Satu-satunya kitab suci agama-agama setahu setelah aku baca semua ya, hanya Al-Quran yang punya ratusan kali perintah untuk mikir supaya dapat Islam. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang nggak mikir dengan neraka. Iya jelas. Ada ya? Banyak sekali. Walaqad dzarana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha misalnya. Masuk neraka banyak orang-orang. Kenapa mereka dikasih akal nggak pikir? Yang kedua, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walakunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang di dalam neraka berkata begini, kalau saya dengar dan saya mikir, saya nggak mungkin masuk neraka. Yang berikut
berikutnya, kenapa Khamr diharamkan di dalam Islam dan dikatakan Ummul Jaroim, ibunya daripada seluruh tindakan kriminal? Karena Khamr ngilangin akal. Oh, I see. Kalau hilang akal, semua itu jadi Ibu segala kriminal itu adalah khamar. Tetapi kriminal yang dilakukan oleh orang Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Muhammad melakukan kriminal. Dia adalah nabi kriminal. Dijamin, omongan saya bisa dibuktikan. Secara hukum, sejarah-sejarah, sejarah tulisan-tulisan. Apa alasan Muhammad menuliskan ayat boleh menghancurkan orang Yahudi dan orang Kristen? Itu kan kriminal. Berarti Nabi Muhammad minum khamar dong. Kriminal Felix Yao. Pakai otakmu dong kalau begitu. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna minal Qur'an. Apakah tidak memperhatikan Al-Quran itu, tidak membaca? Kalau kalian membaca Al-Quran dengan baik dan berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kamu memikirkan bagaimana teroris-teroris itu terus bekerja dan isi otaknya lalu membusukkan pikiran hati orang Islam setelah membaca, orang Yahudi dan orang Kristen itu boleh dihabisin. Ayo bagaimana? Apa kalau begitu? Ini pakai otak dong Felix Yao. Memang kepala lo lebih kecil sih daripada otak gua. Otak kamu itu ya hanya untuk menghafal. Otak saya itu untuk menganalisa dengan cara yang benar. Dan inilah kelebihan yang Tuhan berikan. Karena Roh Kudus itu roh suci. Kamu sudah kehilangan Roh Kudus itu. Yang adalah roh emosi. Membela agama, membela nabi, membela ajaran konyol. Apa maksud kamu Felix Yao? Ayo, buktikan. Jadi mu'alaf ini, saudara-saudara, tolong kasih tahu kalau ada keluargamu yang mau masuk Islam. Suruh nonton dulu video saya. Afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Apakah kamu nggak berakal? Banyak orang masuk neraka itu dari jin dan manusia karena mereka tidak berakal. Lo masuk neraka karena mengikuti Nabi Arab. Satu-satunya Nabi hanya orang Arab itu hanya Nabi yang nomor 25. Seluruh Nabi yang 24-nya itu dari Bani Israel. Saya sudah banyak menulis tentang tidak ada Nabi dari Arab. Bahkan buku paling tebal yang saya tulis adalah buku Tidak Ada Nabi dari Arab. Bukan menista, bukan menghina. Itu saya harus ucapkan, itu harus saya tulis. Itu saya harus simpulkan. Nggak bisa dong. Jadi salah dibuyar ya. Jadi salah karena orang nggak bisa beriman. Monyet nggak pernah diperintah beriman karena nggak punya akal. Nggak punya akal. Oh iya. Yang diperintah beriman cuma yang punya akal, jin dan manusia. Emang jin ada akalnya? Jin itu hanya bernafsu, hanya menghancurkan, dan hanya membumi hanguskan, membakar, membunuh. Itu jin dan setan. Jadi nggak ada di dalam Alkitab
perintah berakal itu kepada jin. Jin menjadi jenius, terlalu pintar, jenius. Tapi bukan makhluk halus itu. Makhluk halus apapun di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Ingat ketika Yesus diuji, dicobai oleh setan supaya menyembah Dia, supaya taat kepada Dia, supaya meminta kepada Dia, harta seluruh dunia ini milik engkau, asal kamu mengubah, menyembah. Itu iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Pengajaran-pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan supaya manusia selamat. Selamat karena menerima Dia, maka akan terjadi pelipat gandaan, kemuliaan, kelimpahan hidup karena percaya kepada Dia. Saya boleh saja rumah ini dikasih orang, tetapi kelimpahan hidup itu karena percaya kepada Yesus. Nggak mungkin loh orang mau kasih rumah ini kepada saya. Kan nggak masuk akal. Tetapi juga Tuhan memperlihatkan jasa-jasa saya di dalam apologetika kekristenan. Apologetika saya di dalam keimanan saya. Mempertahankan. Kalau saya lemah iman, saya balik ke Indonesia, ya kaya raya. Itu saya dijanjikan untuk uang yang besar asal saya kembali ke Indonesia. Apa gunanya uang yang besar? Saya meninggalkan apologetika saya. Walaupun saya kesulitan di dalam hal keuangan, harta dan kekayaan. Harta itu pasti ditinggal. Kekayaan pasti kita tinggal. Tetapi kenyamanan hidup, kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk menyampaikan kebenaran, termasuk melawan orang-orang Islam yang sombong, songong, para mu'alaf yang kadrun ini, harus dilawan. Enak aja. Harus dilawan. Ini donditan lagi nih. Saya lagi senang untuk ngelawan manusia ini. Pengantar kitab Injil Matius, mungkin kalau ada yang bisa zoom ya, atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Oke. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah. Berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini siapa gitu? Ya, satu. Ini ada satu lagi. Kitab suci Injil juga, yang nerbitin juga yang lain. 2011. Matius nih ya. Ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Menurut saya, Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Ya kalau Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama dalam beberapa hal. Tetapi Nabi Muhammad mengutip Isa Al-Masih itu karena dia nggak bisa ngomong Yesus Kristus. Isa, Yaso, bahasa Arabnya Yaso. Yasu'u.
Tetapi kalau dibalik Isa, jadi dia membaca dari baliknya, dari sebaliknya. Ya so. Muhammad bilang Isa, biar kelihatan keren. Al-Masih, Masahayam Sahu, Mamsuh, Isa al-Mamsuh, Al-Yaso. Dia baca terbalik, dia buta huruf. Isa itu dari Yaso. Kalau ngerti bahasa Arab. Jadi Muhammad itu mengambil nama Yaso, lalu dia disebut Isa. Emang Muhammad bikin balik-balik aja, terbalik semuanya. Kalau Yesus, Yasua itu disalibkan, karena dia menyebutnya Isa, dibalik sama dia. Tidak disalibkan. Wa ma solabu. Wa ma qatalauhu, wa ma solabu. Quran surat keempat ayat 157, 158. An-Nisa. Cari ayatnya di situ. Nah, Muhammad suka balik-balik. Kenapa? Dia orang Arab. Orang Arab jual kain di Tanah Abang, dijamin tidak luntur. Wah, laris barangnya. Yang jual Arab, ada pembeli komplain datang. Nggak lama kemudian. Ini Habib menjualnya dijamin tidak luntur. Ini apaan? Ini luntur pakaiannya. Ya, sampean salah paham. Bacanya harus dari belakang. Luntur tidak dijamin. Saya kan orang Arab, haya. Orang Cina yang beli, haya, kata dia. Ini mental busuk yang diajarkan, doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Muslim itu. Harus dilawan. Tadi video-video yang dikomentarin, ternyata tiap hari itu berita tentang saya itu tetap aja ada di seluruh Indonesia. Kerap kali menghina ajaran Islam, gitu, memfitnah, menistakan Islam. Karena kalian tidak berhenti. Mulai dari zaman Nabi Muhammad itu, Islam ini sudah menghina Kristen dan Yahudi dan harus membantai orang Hindu, orang Buddha, Konghucu atau agama manapun, Hindu. Hindu ini luar biasa, saudara-saudara. Terus menerus. Bagaimana mereka ini membuat aksi-aksi. Mereka membuat aksi-aksi. Maka nilai-nilai keharmonisan itu jangan sampai dicederai oleh satu ungkapan-ungkapan yang mendiskreditkan, yang menghina, yang melecehkan. Maksud kata yang oleh Salim Pasar ya menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian yang berencana melaksanakan kegiatan aksi damai di kantor DPD RI. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan
dari daerah berkumpul tadi sampai di depan kantor DPD ini berjalan dengan aman dan tertib. Kami dari Kepolisian Resort Kota Denpasar sebelum mengawal dan mengamankan jalannya kegiatan aksi damai yang akan Bapak-Bapak sampaikan, ada beberapa hal izinkan kami menyampaikan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama, dalam pelaksanaan aksi damai, nanti saya mengajak kepada bapak-bapak dan saudara-saudara ibu-ibu semuanya. Saya Hairul. Silakan di atas ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya, semua panitia, kaum muslim. Jamaah salam, Nabi, jamaah salam, Nabi kabarnya. Di sini ada kantor 4 orang anggota kita, mungkin semua kami sudah kenal, dan kami di sini posisinya adalah sebagai yang diri. Nama saya Putu Dioladiana, jabatan tiang di sini percaya sebagai kepala kantor DPD RI Provinsi Bali. Demikian, jadi kami supportnya adalah sebatas administrasi dan keahlian. Jadi kalau urusan yang lain terkait masalah politik segala macam itu di luar kewenangan kami. Nah, jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada saudara kami sudah berkenan hadir di kantor kami, sehingga kantor kita jadi lebih semangat, lebih ramai. Ada keputusan apapun yang keluar dari DPD itu adalah harus melalui sidang paripurna. Jadi itu adalah keputusan kolegial. Jadi tidak dan kalau ada keputusan, ada statement, ada apapun yang keluar dari salah satu anggota yang tidak melalui sidang paripurna, itu adalah bersifat keputusan pribadi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kami konten di Instagramnya kami diblokir, Pak. Maka hari ini kami datang. Kami tahu jumlah kami sedikit. Jumlah kami ini nggak banyak, Pak. Tapi kami datang ke sini, kami ingin bertemu langsung dengan beliau. Yang aku sebagai seorang kesatria, keturunannya raja. Beliau, dan beliau. Ayo, pribadinya, gak usah misalnya dulu. Baik. Kalau saya mungkin boleh menyebut dengan istilah. Ini kaitannya ada video seorang DPD di DPR RI, dia maki-maki orang yang berkerudung. Percuma pakai kerudung itu. Dibilang menista agama. Hal yang sekecil itu, yang pola pikirnya nggak nyambung, dikaitkan dengan penistaan agama, menghina agama. Ini sudah keterlaluan orang Islam ini. Lu nggak tahu ngafir-ngafirin orang Bali? Apa kamu nggak sadar kasus bom Bali itu dilakukan oleh teroris Muslim, tapi itu tidak dikatakan penista agama. Kriminal beragama. Itu nggak ada kaitannya dengan penistaan agama. Orang lagi ngajar di tempatnya sendiri, bukan di masjid. Kalau saya menghina kamu di masjid, itu boleh kamu laporkan saya penista agama. Kalau kalian melakukan penistaan agama, kamu masuk gereja kayak ketua RT di Lampung, ngelarang orang sedang ibadah. Betapa buruk mental kayak begitu. Sadari saudara-saudaraku yang muslim. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau nggak mau dikatakan menista, hapus dulu ayat-ayat Al-Quran itu. Kencingin aja itu Al-Quran. Ini saya saya tunggu Al-Quran. Nanti saya bakar, saya injak-injak nanti di sini. Biar kalian lihat, saya injak-injak Al-Quran. Ajaran kriminal itu Quran. Nabinya kriminal. Pengikutnya kriminal ini.
Ini di Bali, Bali itu negara aman damai, pulau paling damai, tahun 70-an, tahun 80-an. Orang-orang Bali itu melakukan mandi di kali itu telanjang, itu ibu-ibu. Enggak ada ribut. Datang Sandiaga Uno, pariwisata syariah. Kan otaknya kebalik. Orang Bali itu nggak masalah ketelanjangan itu. Datang Islam tutup aurat, datang lagi hadis yang boleh nampak itu tapak tangan dan muka. Datang lagi nggak boleh nampak apa-apa, jadi ninja itu wanita Islam itu. Banyak orang Kristen masuk Islam. Lu dasar wanita-wanita Kristen, tahu nggak wanita itu rugi kalau masuk Islam? Di dunia di poligami, di akhirat di poligami. Ajaran macam apa begitu? Mari kita supaya berpikir logis. Sudah lama saya nggak khutbah Kristen lagi. Nonton. Bagaimana kita membangun masa depan kita di masa yang akan datang lebih baik, lebih bagus lagi. Meninggalkan cucu-cucu kita orang yang hidup toleransi dan damai. Nggak usah pakai agama lagi. Bagaimana Indonesia ini mengubah hukum dan pelaksanaannya. Memuliakan hukum sipil daripada hukum militer. Militer itu biarlah berlaku di militer, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian. Biar itu saja yang berlaku hukum militer. Tetapi untuk seluruh bangsa ini harus hukum sipil. Jangan ngata-ngatain, nuding-nuding. Kalau memang sudah bersalah, lapor saja. Lapor pribadinya. Nuding-nuding turunan raja. Nah itu turunan Nabi. Itu bukan turunan raja, itu Habib Rizik itu. Turunan Nabi. Apa kelakuannya? Bagaimana mulutnya? Ngomong dong yang benar. Jangan main-main nuding turunan raja, menghina Raja Bali lo. Lo sudah menista itu. Ngata-ngatain orang turunan raja. Saya tersinggung dong. Saya ini turunan raja segala raja. Saifuddin Ibrahim. Dinista oleh seluruh Indonesia. Nanti saya keluar dari HP kamu. Buat tampol kamu. Ya, panjang juga saya ngomong ini. Video-video sudah saya reaksi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.